Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ini pasti tidak asli. Ya. Ya kenapa dia sisipkan? Ada indikasi apa? Ya kan? Ini kan tadinya awal catatan di pinggir halaman, Pak. Iya, Kalau catatan di kaki. dalam tradisi penyalinan Bible, catatan-catatan yang di pinggir halaman atau yang di tengah dua kolom itu kan disebut skolia. Ya, sekolah. Makanya sekarang ada istilah scholar kan. Berarti catatan itu yang tadinya catatan menjadi ayat. Ayat. Artinya apa, Pak? Ya, kenapa dimasukin ya? Ada apa namanya? Seperti kayak ada penafsiran dari penyalin yang dijadikan ayat gitu. Bapak sudah meninggalkan pendeta, sekarang sudah mau ke Islam. Tapi artinya dengan melihat ini, Iya. kan berarti terbukti Pak bahwa di dalam Salah satunya yang ya itu adalah tidak suci gitu Pak. Kalau menurut saya, karena ada ayat yang tidak asli. Tidak asli apa Pak? Tata lain yang tidak asli apa? Kalau tidak asli itu apa Bu? Oh dia yang ngomong, bukan saya. Tiga pribadi, satu hakikat. Bapak yang pintar. Bapak yang pintar. Santai. Ibu di sini boleh, ibu di sini boleh. berarti Bapak yang lebih pintar. Tiga pribadi, satu hakikat. Tiga pribadi, satu hakikat. ya. Ya, tiga pribadi yang terpisah, tetapi sama-sama semuanya Tuhan. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tetapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Iya. Bapak Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Begitu kan Iya, Pak? iya. Yang diajarin sama pendeta-pendeta kita dulu kan? Iya. Nah, Kalau sudah kan sholat saya sudah masuk ya udah sampai ke asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah itu udah masuk. Itu kan satu Tuhan satu Allah. ya, Udah lama-lama kan masuk sampai sedemikian rupa, meskipun pada waktu itu kan saya belum berani yang nomor duanya. Tapi lama-lama sholat kan harus komplit untuk al-fatihah, untuk yang di tahiyatul ya yang akhir. Nah seperti itu ya lama-lama ya sudah. jadi sudah mulai terkikis gitu ya. Tapi kira-kira apakah masih ada di dalam hati Pak Re itu bahwa masih ada keyakinan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu masih sebagai sosok yang ilahi gitu? Masih ada nggak Pak? Kalau udah lihat videonya Pak Doni ya lama-lamanya udah Sedih, ya? terkikis. Alhamdulillah. Tapi maksud saya gini Pak, saya ingin Pak Re terbuka aja, kita terbuka aja. Saya tidak akan pernah tidak menghormati keyakinan orang lain, tidak. Betul. Keluarga besar saya juga masih Kristen semua Pak. Iya, betul. Sepupu saya juga masih Kristen semua. II saya juga masih Kristen semua. II. Semua keluarga besar saya masih Kristen semua. AA enggak ya? AA enggak punya AA, punya Cek sama P. Oke. Nah, jadi maksud saya, kalau memang Pak Re sudah menuju ke dua kalimat syahadat dan Pak Re sudah menjalankan sholat, alhamdulillah. Tetapi maksud saya, kita menjalankan sholat, kita mengucapkan dua kalimat syahadat dalam sholat juga kita harus berdasarkan pengetahuan, Pak. Iya. Penting, Betul. karena di dalam kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu harus ada pengetahuan. Pengetahuan artinya kita Berapa hal ya? meyakini, ya. Selain pengetahuan juga ada meyakini, kemudian juga menerima, juga taat atau patuh, Iya. juga jujur, juga ikhlas. Iya. 8 ya. Terakhir cinta, Pak. Nah, cintanya kepada dua kalimat syahadat itu dengan arti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi, cinta kepada keislaman kita gitu. Nah, 7 ini yang menjadi dasar atau syarat di dalam sebuah kalimat syahadat, Pak. Jadi tidak bisa kita hanya mengucapkan dua kalimat syahadat tapi kita tidak mengetahui sosok Nabi, kita tidak mengetahui sifat daripada yang menciptakan kita, dan kita tidak ikhlas melaksanakannya, kita tidak jujur kepada diri sendiri, dan kita tidak menerima, itu sia-sia, Pak. Betul. Nah, jadi yang ingin saya korek dari Pak Re itu sebenarnya adalah akidah Pak Re sendiri dengan kekristenan apakah sudah hilang atau masih ada. Kalau masih ada, saya sangat terbuka kok untuk bicara, untuk membahasnya gitu ya. Ini semuanya di Babel nih, Pak. Gak berani aku lihat Sabtu Cinta. Jadi
Saya memang sudah mempelajari itu karena saya ingin membuktikan kepada keluarga besar saya bahwa kekristenan tuh adanya begini loh gitu. Dan saya objektif, saya tidak mau istilahnya kalau kamu Kristen tuh saya jadi benci kamu, enggak. betul. Mereka tetap keluarga saya, bahkan yang bukan keluarga saya pun juga kita tetap harus sama-sama menghormati kan Pak. Iya. Gitu loh. Tapi kalau kita bicara ilmiah nih, ilmiah itu artinya ada sumbernya nih. Ayo gitu. Karena saya udah kumpulin dari mau yang tahun berapa saya kumpulin gitu Pak. Karena di sini kan bicara tentang kristologi. Ya. Kalau kita dulu bilangnya Islamologi. Islamologi. Ya, sama. Itu mengerti lah. Iya. Berarti saya udah lama tahu lah tuh, seperti itu. Nah, sebenarnya gini Pak, kalau kristologi itu kan sebenarnya kan yang mempelajari posisinya Yesus di dalam Kristen. Kalau Islamologi mempelajari tentang Islam gitu kan. Tapi kan kalau kita mempelajari atau perbandingan agama kan tidak hanya teologinya aja Pak. Iya. Kita harus belajar juga sejarahnya. Sama Kita juga harus belajar lagi konsepnya, urusannya. konsep keselamatannya gitu maksud saya. Pak Are masih percaya gitu dosanya bisa ditebus sama manusia gitu? Kira-kira Pak gitu. Kira-kira gitu. Atau ibu ngumpet dulu kali ya mungkin ya, biar nggak ngeliat ibu ya. Ibu di kamar mandi aja dulu. Jangan, jangan. Oke. Maksud saya gini Pak, maksud saya gini. Kan kita dulu nih Pak, berpuluh-puluh tahun menjadi Iya, Kristen. terkental. Waktu Pak Re di GBI yang sama dengan saya, kita pernah tahu nggak Pak bahwa PL kita tuh ternyata bukan berasal dari Kristen. PL. PL. Kan kitab Musa, PL. Iya, dari mulai Kejadian Pentateuch sampai itu. Maliaki. Oh, sampai Maleakhi. Sampai Maliaki itu PL. Oh, bukan 5 kitab besar ya. Nah, kalau yang 5 kitab Musa Pentateuch, Taurat. Taurat atau Pentateuch, sampai Maliaki itu sebenarnya bukan punya orang Kristen sebenarnya Pak. Punya orang Yahudi. Iya, kalau itu ya. Ya, Baru tahu. cuman kan kalau Pak Re ini kita sama-sama flashback nih Pak ya. Iya. Kalau kekristenan kan selalu mengatakan bahwa Yahudi pada zaman Yesus, Iya, Yudaisme. sebelum Yesus, setelah Yesus, itu mereka kita anggap waktu itu sebagai Kristen, kita anggap mereka adalah orang-orang yang istilahnya tegar tengkuk gitu Pak. Betul, nggak mau terima. Pasti sering dengar dong tegar tengkuk. Iya. Ya, Keras kepala. keras kepala, sering berdosa, sering salah, Iya. tapi diampunin. Gitu. Ah. Tapi kan diampunin Iya, kan? diampuni. Terus mereka itu kan tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan di Betul. Perjanjian Mereka Lama. pikir nanti. Ya, mereka pikir nanti pada waktu dunia sudah tidak ada perang gitulah. Kita Kristen dulu waktu itu meyakini seperti itu kan. Tapi apakah kita pernah mempelajari Perjanjian Lama itu dulu ditulis kapan, dipakai oleh kekristenan kapan, dikoreksi kapan gitu. Kalau itu Nah, belajar lagi. ternyata itu ada ilmunya, Pak. Jadi rupanya Perjanjian Lama itu sebenarnya adalah milik bangsa Yahudi yang mana mereka pada waktu itu tidak mengenal Yesus. Sampai Yesus pun ada, mereka juga tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan di dalam PL. Karena konsepnya beda. Ya, konsep pemahaman. Konsep di dalam Yahudi itu untuk PL, Mesias yang dijanjikan itu bukan Tuhan yang turun sendiri jadi manusia gitu Pak. Tapi nanti. Terus bukan datang 2 kali. Datang cuma sekali, bukan datang sekali, gagal misi, terus datang lagi gitu, nggak ada konsep begitu Pak. Gitu. Itu di konsepnya Yahudi. Dulu kita pernah tahu nggak Pak begitu? Nggak ada. Karena pendeta nggak pernah ngajarin begitu juga. Karena pendeta nggak sekolah kita. Tuh. Nah, tahu-tahu Pak, dari konsepnya PL, tiba-tiba di Perjanjian Baru Muncul. ada cerita Tuhan bisa turun sendiri ke bumi gitu Pak. Ya. Muncul dalam bentuk manusia Yesus gitu. Terus kemudian mati untuk menebus dosa manusia gitu. Konsep itu kan nggak ada di PL. Konsep di PL kan kalau satu orang, satu manusia, satu bangsa berdosa, dia kalau bertobat diampunin gitu. Kalau perlu sudah dikasih perjanjian baru lagi, Tetap ya. tetap gitu. Maksudnya gitu konsepnya. Tapi kalau di perjanjian baru kan konsepnya jauh berbeda. Yang di sini, you mau berdosa nggak berdosa, pokoknya asal terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamat gitu maksudnya. Meskipun di sini. Kalau yang di perjanjian lama, Iya, harus. tidak ada yang namanya anak menanggung dosa bapaknya, Ya. bapak menanggung dosa anaknya. Kalau berdosa itu yang mati gitu. Ya. Nah, masalahnya konsep yang di PL ini diadopsi Pak sama Kristen Pak. Konsep domba Allah yang ada di PL ditujukan atau diatributkan ke Yesus. Padahal domba Allah yang di PL itu konotasinya memang hewan atau binatang gitu. Untuk menebus dosa orang-orang Yahudi yang tidak berdosa.
Jadi di imamat itu juga ada Pak aturan-aturan untuk melakukan ritual Penebusan. pengorbanan hewan untuk orang-orang Yahudi yang sebenarnya dosanya tidak disengaja gitu lah. Kalau dia punya duit dia bisa korban lembu atau sapi. Kalau nggak punya duit dia bisa turun jadi kambing atau domba. Nggak punya duit bisa burung tekukur atau merpati. Nggak punya duit lagi bisa tepung terigu Pak. Ya, berapa Eva? Nah, berapa? Ah, itu Bapak tahu. Berarti sebenarnya Pak Re tahu harusnya. Hari itu pendeta loh, Pak. Nah, apalagi pendeta. Kita buka dong, biar Pak Budi juga tahu gitu. Di gereja mana dulu Pak? Ya GBI. Lo bukan maksudnya GB-nya mana? Kalau saya kan di Metropolitan. Aku di Medan. Apa? Medan. Oh Medan. Di kota Medan. Iya. Oh, berapa tahun Pak melayani? 10. Lama ya 10 tahun ya. Maka udah kental kan. Masya Allah. Mana ketemu ini kok bisa balik. Ini apa ini? Nah, apalagi pendeta baru tahu saya Bu sekarang mantan pendeta. Dia juga tahu sebetulnya. Oh. Dia pikir orang Kristen biasa dipikir. Orang Kristen biasa setelah nikah, Ya memang kalau pendeta Bu, pasti akidahnya tuh pasti agak beda lah sama jemaat lah. Kalau jemaat kan pasti kan cuma terima khotbah, ayat-ayat pilihan. Kalau pendeta kan pasti tahu harusnya. Kamu bilang susah. Enggak ada yang susah Bu. Kan cuma Allah yang bisa membolak-balikan hati. Tanya aja, Bapak Doni di mana tuh? Saya justru Pak, saya itu kan di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid ini, saya tuh ditargetkan sama yayasan cari pendeta untuk saya ajak dialog Bu atau debat. Setahun minimal 2 kali. Jadi mau dialog. Ketemunya di sini. Aja dialog. Tapi bukan lah, ini kan istilahnya sebenarnya Ini Bapak ini kan enggak. sudah ya. Saya nggak mau dialog. Ya. Dan juga nggak mau jadi ustaz. Bukan gitu, bukan Berat dari- itu, berat. Enggak. Tapi maksud saya kan kita sama-sama menyamakan persepsi dulu Ya. nih, Pak. Bapak dulu pendeta, Bapak berarti kan sudah paham betul dengan kristologi. Betul. Sudah belajar Islamologi pula. Di STT ya Pak ya dulu ya. Belajar ya. Baru ngaku. Berapa semester Pak kalau Islamologi Pak? 1 ya? 2. Oh 2. Kan Oh 2 ya? S2. S2. Oh, Bapak 2 sampai S2 aja juga. Waduh Bu, ini mah sebenarnya kelas berat ini Bu. biasanya saya bawa ke Pak Budi itu ya saya tuh. S1 ekonomi. Oh 1 ekonomi, S2-nya. S2-nya 2 kali. Walah. Berarti Bapak ini dong. Harusnya sudah familiar dong dengan Septuaginta dong. Tapi Dengan malas tanah aku dong. baca. Tahu sendiri. Kalau kita udah malas Septuaginta Iya. itu karena nggak dikanonisasi. Dikanonisasi dong Pak. Ya, Septuaginta yang awal kan menjadi Vulgata. Ya. Dari Vulgata kan menjadi kanon, dikanonkan. Ya, tapi kan ada yang Apokrifa, ya, Deuteronomi. Apokrifa yang sebenarnya kan harus dibuang. Nah, dibuangnya kan pada zaman Martin Luther, Pak. Bukan pada zaman Jerome. Mungkin ini. Minum Bu, Ibu. Ibu mendingan tutup kuping aja Bu. Mendingan dulu. Saya nggak tahu. Nah, jadi maksud saya Oke. kalau Bapak sekarang sudah sampai tahap ini kan berarti Bapak sudah artinya sebenarnya sudah bisa membuang konsep Trinitas itu, Pak. Betul. Nah, Bapak sudah yakin membuang Trinitasnya Ya, kalau dan udah mengganti dengan konsep dengan ketauhidan? satu Allah kan. Nah, sebenarnya kan gini, Pak. Saya mau tanya nih jujur ini, Pak. Mau pertanyaan apa lagi? Oh, jujur. Nanti Wahyu berapa loh? Dah. Enggak, saya nggak ada Wahyu. Ketawa aku. Kan Bapak dulu waktu belajar di STT kan, Apa? ayat-ayat itu kan sebenarnya kan memang semuanya multi tafsir, Pak. Iya kan? Iya. Apa bisa ada Trinitas, ada Unitarian, ada Oneness gitu Iya. kan. Dulu Bapak diajarinnya gimana gitu? Ayat ini yang sebenarnya tidak jelas atau sebenarnya boleh dibilang ambiguous gitu ya, ambigu gitu ya. ya. Itu bisa diarahkan menjadi teologinya Kristen gitu. Ya karena para pendeta itu kan yang ngajarin. Ya kan kalau saya kan nggak ngajar lagi. Memang diarahkannya Udah ke situ. diarahkan ke situ. Ya, Bapak tak tahu sendiri itu diarahkan ke situ. Loh bukan kan kalau yang ngomong mantan pendeta kan lain ceritanya, Pak. Kalau saya kan bukan mantan pendeta. Oh, maksud Gatot Subroto nggak mantan? Saya bukan mantan pendeta, Pak. Jadi? Saya dulu jemaat aja. Saya dulu jemaat aja yang taat bayar perpuluhan.
Serius, Pak? Masa? Serius? Aku pikir anggota yang di Gatot Subroto yang Bukan. bagian dalamnya. Bukan. Saya tuh cuman dulu jemaat yang di Metropolitan Mall. Terus pernah pindah juga yang di Harapan Indah ya. Harapan Indah pernah. Terus setelah itu pindah gereja lah. Setelah itu pernah saya ikut GGA. Gereja Generasi Apostolik. Bukan GJJ. Bukan. Tapi sebelumnya saya pernah di GCA, Pak. Charismatic Worship Service. Oh iya, Sebelumnya lagi saya pernah di GPJS. GPPS, sorry. PPS itu punya Simalungun, bukan? Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Pusat Surabaya yang Pak. Iya. Ya, yang di Jembatan 5 dulu. Kalau GKJJ belum? Belum. Kenapa? Orang tua sih waktu itu yang ngajak ya. Kan saya dari kecil tuh, Oh iya udah orang tua ya. saya kan kecil kan gereja Bethel Tabernacle. PPT. Nah, terus pindah Jakarta GPPS, terus GSCA, Charismatic Worship Service, baru GBI Betani. Berarti CWS itu ya. CWS dulu ya betul. GBI Betani Terakhir baru Betel. terakhir saya GGA itulah, yang Bu Indri, yang jebolannya iya. CWS. GKJJ harusnya Bapak belum selesai. Pastor Indri Gautama. GKJJ harusnya Bapak masuk. Harusnya ya. Iya. Tapi enggak tuh saya tuh enggak Gereja Kristen sampai, jalan-jalan. enggak sampai situ. Gereja Kristen jalan-jalan. Oh, gereja kita jalan-jalan. Ini nggak cocok ya jalan-jalan kan. Oh, berarti saya Dogmanya. kalau saya pindah-pindah gitu. Tapi sekarang juga ada beberapa pendeta yang memang keluar ya dari Iya. gerejanya ya. Karena ya apa ya, gini-ginian. Berarti Bapak Sama. Gini-gini. berarti Bapak dulu sekelas kayak Joshua Tewu dong? Belum. Oh, belum. Tapi Bapak belum sempat ke Oneness, belum pernah berarti. Belum. Masih di Trinitas saja. Ya. Oh, Aku yang lain belum, hanya Trinitas saja. hanya Trinitas saja. Kenal Pak Hendri Tan, Pak? Pendeta Hendri Tan? Belum. Enggak. Oh, saudara Tan juga ya. Sama-sama Tan sama saya. Cuman saya nggak tahu dari mana gitu lah nyambungnya. Dia udah Oneness dia. Dulunya Trinitas terus ke Oneness. Tapi banyak loh sekarang loh. Kok sekarang udah Wardes apa maksudnya? Oneness itu dia nggak mengenal 3 pribadi, mengenal hanya 1 pribadi. Tapi hanya Allah Bapak tok gitu. Bapak itu ya Yesus itu ya Bapak. 1 pribadi, Pak. Nggak mengenal 3 pribadi. Oh iya ada pelajaran juga gitu Iya. Wardes ya. Pentakostal kan dia kan jadi. Iya. Bapak belum sampai ke situ ya. Ini aja baru nyamang apanya ya. Sekarang ada beberapa pendeta, Pak, yang karena dia tidak bisa mempertahankan Trinitasnya, Iya. akhirnya dia Oneness. pindahnya ke Oneness. Iya. Gitu. Tapi kenapa nggak ke Islam ya? Sedikit lagi. Gengsi mungkin, Pak, gengsi. Nah. Oh, oke. Perpuluhan, Pak, mungkin, Pak, perpuluhan. Memang 10% dibanding. Karena dulu saya, 10%. Pak, Mak minum. dulu saya telat sehari bayar perpuluhan ya, Bu ya. Langsung telepon sama Pak Pendeta loh, Pak Doni sehat gitu. Nah, sekarang di sini, Pak, ini ada catatannya nih. Di bawahnya. Ayat 7 sampai 8 di dalam ini sampai di kata bumi nih. Coba Bapak baca nih. Tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua. Bapak baca aja terus sampai sini. Dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan dalam Vulgata bagiannya kiranya aslinya sebuah catatan pinggir laman salah satu naskah perjalanan Latin dan kemudian disisipkan dalam naskah oleh penyalin. Akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karena bagian ini pasti tidak asli. Nah, Ya kenapa dia sisipkan? Ada indikasi apa? Ya kan? ini kan tadinya awal catatan di pinggir halaman, Pak. Iya. Kalau Catatan di kaki. dalam tradisi penyalinan Bible, catatan-catatan yang di pinggir halaman atau yang di tengah 2 kolom itu kan disebut skolia. Ya, sekolah. Makanya sekarang ada istilah scholar kan. Berarti catatan itu yang tadinya catatan menjadi ayat. Ayat. Artinya apa, Pak? Ya kenapa dimasukin ya? Ada apa namanya? Seperti kayak ada penafsiran dari penyalin yang dijadikan ayat gitu. Nah, Bapak sudah meninggalkan pendeta, sekarang sudah mau ke Islam. Tapi artinya dengan melihat ini, Iya. kan berarti terbukti, Pak, bahwa di dalam Salah satunya yang ya itu adalah tidak suci gitu, Pak. Kalau menurut saya, karena ada ayat yang tidak asli. Tidak asli apa, Pak? Tata lain yang tidak asli apa? Kalau tidak asli itu apa, Bu? Palsu. Oh, dia yang ngomong, bukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di hadapan saya ada Bapak Gino Albert E. Rey SE MTH. Ngeri ya. Selamat sore Pak Rey ya, saya panggilnya ya. Iya, Rey. Nah, di hadapan saya sekarang Pak Rey menyatakan
ingin memeluk agama Islam. Nah, ini KTP-nya beragama Kristen ya Pak ya? Bapak mantan pendeta selama kurang lebih berapa tahun Pak? 10 tahun ya. Baik, nah pada hari ini Pak Re menyatakan diri untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Re ya. Yang pertama, apakah ada yang memaksa Pak Re untuk masuk dan memeluk agama Islam, atau memang Pak Re mau masuk agama Islam itu dengan kemauan sendiri Pak? Enggak ada maksa dan kemauan sendiri. Nggak ada maksa, kemauan sendiri ya. Alhamdulillah. Terus kemudian yang kedua, di dalam agama Islam itu ada syariat kan Pak ya? Iya. Syariat itu hukum ya, ada yang harus kita kerjakan sebagai kewajiban. Setelah nanti Bapak bersyahadat, itu nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji jika mampu. Apakah di hadapan saya dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala Pak Re berjanji untuk melaksanakan syariat tersebut? Saya melaksanakan. Insya Allah ya Pak ya. Baik, kalau begitu tidak ada yang menghalangi kita untuk melakukan prosesi syahadat. Pak Re kita jabat tangan. Nanti saya sebutkan dalam bahasa Arab. Nanti Pak Re ikutin saya ya. Bahasa Arabnya. Ya, bahasa Arabnya juga bahasa Indonesianya. Ya, kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan asma Allah Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa wa asyhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah. dan aku bersaksi Aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Sekarang Pak Re sudah resmi menjadi seorang Muslim. Saya berdoa semoga Pak Re Beda ya. istiqomah ya Pak ya. Istiqomah. Ya, selamat ya Pak ya. Masya Allah. Sama-sama GBI. Alumni. Alumni GBI. Alhamdulillah dipersatukan dengan kalimat syahadat Pak. Ya. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Pak Re, boleh saya sampaikan ya. Di dalam Islam kita memahami bahwa setiap bayi yang lahir itu sebenarnya Muslim Pak. Muslim dalam arti berserah diri hanya kepada satu pencipta. Ya. Bayi itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi itu karena orang tuanya. Tetapi pada waktu bayi itu tumbuh misalnya, mendengar soal Islam, dan akhirnya menerima Islam, sampai akhirnya dia memeluk Islam, sebenarnya dia bukan pindah agama Pak. Tapi sebenarnya dia itu kembali kepada fitrahnya. Nah, dan insya Allah dengan bersyahadatnya Pak Re pada hari ini, insya Allah dosanya Pak Re dari akil balik sampai hari ini, insya Allah 0 Pak. Bapak sekarang sudah seperti kertas putih yang kosong gitu. Ya Pak ya, Alhamdulillah. Dengan catatan Bapak nanti juga harus menjalankan Islam dengan baik Pak ya. Jangan sudah putih dicoret-coret lagi nih dengan yang kotor-kotor gitu. Insya Allah Pak ya. Amin. Ya, mudah-mudahan Pak Re diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menjalankan Islam secara kafah Pak. Kita Muslim belajar sampai mati. Baik. Ya Pak ya.